Hidup seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi menurut Primbon Jawa, ada 5 cara untuk membuat roda kehidupan Anda selalu berada di puncak. Penasaran? Kearifan lokal Jawa mengajarkan, sabar iku lire momot ing dhuwur, yang artinya kesabaran itu laksana membawa emas di atas kepala. Dalam menjalani kehidupan, ada kalanya kita dihadapkan pada situasi yang sulit dan penuh tantangan. Rezeki terasa seret, usaha terasa seret, dan harapan seolah menjauh meninggalkan kita dalam ketidakpastian. Angin berbisik pilu meranggas di antara dedaunan bambu yang kering kerontang. Sinar mentari seakan enggan menyapa, tersembunyi malu di balik awan kelabu yang tebal menggantung. Di bawah langit yang muram itu, Pak Karjo melangkah gontai, menyeret cangkulnya yang usang pulang ke gubuk reotnya. Ladang jagung yang dulu menjadi sumber penghidupan, kini hanya menyisakan tanah kering dan retak, bagai luka yang menganga di hambaran bumi. Sumur di belakang rumahnya pun telah lama mengering, airnya seakan enggan membasahi dahaga, layaknya harapan yang kian menjauh. Rezeki bagaikan air yang terus surut, semakin sulit digapai, meninggalkan jejak keputusasaan yang mendalam. Seperti perahu kecil yang terombang-ambing di tengah lautan luas tanpa arah. Pak Karjo merasa kehilangan harapan. Ia telah berusaha sekuat tenaga, banting tulang dari pagi hingga petang. Namun rezeki seolah enggan berpihak padanya. Apakah aku telah melakukan kesalahan? Gumamnya lirih. Hatinya dipenuhi kegelisahan yang menyesakkan. Rasa cemas dan putus asa menggerogoti jiwanya, membuatnya terpuruk dalam kegelapan. Kawan, Anda mungkin pernah merasakan hal yang sama. Rezeki terasa seret, usaha terasa seret, dan harapan seolah menjauh, meninggalkan Anda dalam ketidakpastian. Lantas, apa yang salah? Apakah Anda telah melupakan kunci-kunci pembuka pintu rezeki, ataukah Anda telah tersesat di jalan yang salah hingga rezeki enggan menyapa? Primbon Jawa sebagai warisan leluhur yang kaya akan kearifan lokal, menyimpan banyak petunjuk tentang kehidupan, termasuk rahasia menarik rezeki. Ia bagikan kompas yang memandu kita mengarungi samudera kehidupan, menunjukkan arah yang benar agar kita tidak tersesat. Sekarang, mari kita selami lautan kearifan untuk menemukan 5 mutiara kehidupan yang akan memandu Anda membuka pintu rezeki. Yang pertama, ajining diri saka lati, ajining rogo saka busana. Yang artinya, harga diri seseorang tercermin dari tutur katanya dan harga diri jasmani tercermin dari pakaiannya. Primbon Jawa mengajarkan pentingnya menjaga tutur kata dan penampilan. Tutur kata yang baik, santun, dan tidak menyakiti hati orang lain akan membuka pintu rezeki. Layaknya kunci yang pas untuk membuka gembok. Kata-kata yang lembut bagaikan embun pagi yang menyejukkan, mampu mencairkan hati yang beku dan membangun jembatan penghubung antar manusia. Sebaliknya, kata-kata yang kasar dan menyakitkan hati bagaikan duri yang menusuk, menimbulkan luka dan permusuhan. Orang yang dipenuhi amarah dan kebencian akan sulit mendapatkan rezeki karena ia telah menutup pintu hatinya sendiri. Rezeki tidak hanya berupa materi, tetapi juga kebahagiaan, ketenangan hati, dan hubungan baik dengan sesama. Semua itu akan sulit diraih jika kita tidak menjaga tutur kata. Selain tutur kata, penampilan juga mencerminkan sikap kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Penampilan yang bersih dan rapi menunjukkan bahwa kita menghargai diri sendiri dan menghormati orang lain. Sebaliknya, penampilan yang kusut dan tidak terawat mencerminkan sikap acuh tak acuh dan tidak menghargai diri sendiri. Orang yang menghargai diri sendiri akan lebih mudah menarik rezeki karena ia memancarkan aura positif dan kepercayaan diri. Yang kedua, urip iku urup. Yang artinya, hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi sesama. Kata-kata sederhana ini
menyimpan makna yang begitu dalam. Sebuah filosofi hidup yang telah diwariskan oleh leluhur Jawa sejak zaman dahulu. Dalam setiap helaan napas, dalam setiap langkah yang kita ayun, tersimpan sebuah pertanyaan. Sudahkah hidup kita memberi manfaat bagi orang lain? Primbon Jawa, kitab kehidupan yang kaya akan kearifan lokal, menekankan pentingnya berbagi dan menolong sesama. Hidup bukanlah tentang memupuk harta dan mengejar kepuasan pribadi semata. Ia adalah tentang memberi, tentang berbagi, tentang menebar kebaikan di dunia yang fana ini. Bayangkanlah sebuah pohon yang rindang. Ia tak hanya menghiasi dunia dengan keindahannya, tetapi juga memberikan keteduhan bagi makhluk di sekitarnya. Akarnya yang kokoh menyengkeram bumi, mencegah erosi dan menjaga kesuburan tanah. Daunnya yang lebat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang kita hirup. Buahnya yang manis memberikan makanan bagi manusia dan hewan. Demikianlah seharusnya hidup kita memberi manfaat bagi sesama layaknya pohon yang rindang. Dengan membantu orang lain, kita tidak hanya meringankan beban mereka, tetapi juga membuka pintu rezeki bagi diri sendiri. Pepatah mengatakan, sing sapa gelem ngorong bakal oleh. Barang siapa yang mau memberi pertolongan, ia akan memperoleh kebaikan. Pepatah Jawa ini mengajarkan bahwa kebaikan yang kita tanam akan berbuah kebaikan juga. Ketika kita menolong orang lain, kita sebenarnya sedang menolong diri sendiri. Rezeki tidak selalu berupa materi. Ia bisa berupa kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Semua itu bisa kita dapatkan dengan menolong sesama. Ketika kita mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan, kita menanam benih-benih kebaikan yang akan berbuah manis di kemudian hari. Mungkin kita pernah merasa enggan untuk berbagi, merasa apa yang kita miliki belum cukup. Namun, ingatlah bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita berikan akan memberikan dampak yang besar bagi orang lain. Sekalipun hanya setetes air di tengah padang pasir yang luas, ia tetap berarti bagi semut yang sedang berjuang hidup. Sapaan hangat bagi yang dirundung duka dapat menjadi obat penawar lara. Marilah kita jadikan urip iku urup, karena hidup yang bermakna adalah hidup yang memberi. Yang ketiga, ngeluruk tonpo bolo, menang tonpo ngasorake. Yang artinya, berjuang tanpa perlu membawa massa, menang tanpa merendahkan. Primbon Jawa mengajarkan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah. Ketekunan dan kerja keras adalah kunci utama dalam meraih rezeki. Seperti petani yang tekun mengolah ladangnya, ia tidak akan menyerah meskipun menghadapi banyak rintangan. Ia yakin bahwa dengan kerja keras dan ketekunan, ia akan memperoleh hasil panen yang melimpah. Namun, kita juga diajarkan untuk tetap rendah hati dan tidak menyombongkan diri ketika berhasil. Kesombongan hanya akan menjauhkan kita dari rezeki. Seperti padi yang semakin berisi, semakin merunduk. Demikian pula seharusnya manusia. Semakin sukses, semakin rendah hati kita seharusnya. Yang keempat, memayu hayuning bawono. Yang artinya berusaha untuk menjaga keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan dunia. Primbon Jawa mengajak kita untuk hidup selaras dengan alam dan menjaga keseimbangan. Alam adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk. Dengan menjaga alam, kita juga menjaga sumber rezeki bagi diri sendiri dan generasi mendatang. Merusak alam sama saja dengan merusak sumber rezeki kita sendiri. Seperti menebang pohon secara liar akan mengakibatkan banjir dan longsor yang merugikan banyak orang. Oleh karena itu, mari kita jaga alam dengan baik agar rezeki senantiasa mengalir. Yang kelima, ojo dumeh. Yang artinya, jangan bersikap sombong. Sebuah pesan singkat namun penuh makna, terukir dalam kearifan lokal Primbon Jawa. Kesombongan, laksana racun yang menggerogoti jiwa,
menghalangi berkah dan rezeki yang hendak menyapa. Primbon Jawa, warisan leluhur yang kaya akan nilai-nilai luhur, mengingatkan kita untuk selalu rendah hati dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diterima. Kesombongan adalah sifat yang sangat dibenci oleh Tuhan. Ia laksana badai yang menghancurkan, menumbangkan pohon yang tinggi menjulang, meninggalkan kehancuran di sekitarnya. Orang yang sombong akan mudah tergelincir dan jatuh. Seperti burung yang terbang terlalu tinggi, ia akan kesulitan mengendalikan arah dan mudah terhempas ke bumi. Kesombongan membutakan mata hati, menutup diri dari kebenaran, dan menjauhkan diri dari orang lain. Sebaliknya, orang yang rendah hati akan selalu ditinggikan derajatnya. Seperti padi yang semakin berisi, semakin merunduk. Demikian pula seharusnya manusia. Semakin sukses, semakin rendah hati kita seharusnya. Kerendahan hati adalah tanda kebijaksanaan, menunjukkan bahwa kita sadar akan keterbatasan diri dan selalu ingin belajar. Bersyukur atas segala nikmat yang telah diterima akan membuka pintu rezeki yang lebih luas. Seperti wadah yang kosong akan mudah diisi, demikian pula hati yang bersyukur akan mudah dipenuhi dengan rezeki. Rasa syukur adalah magnet yang menarik kebaikan dan keberkahan. Kesombongan adalah penghalang rezeki, sedangkan kerendahan hati dan syukur adalah kunci pembuka pintu rezeki. Marilah kita buang jauh-jauh sifat sombong dan ganti dengan kerendahan hati dan rasa syukur. Marilah kita selalu ingat bahwa segala yang kita miliki adalah titipan dari Tuhan. Dengan menghindari kesombongan dan menumbuhkan rasa syukur, kita akan hidup lebih tenang, damai, dan berkah. Rezeki akan mengalir dengan lancar dan kebahagiaan akan senantiasa menyelimuti hidup kita. Sekarang, mari kita renungkan sejenak. 5 mutiara kehidupan dari Primbon Jawa ini bukanlah sekedar untaian kata, melainkan sebuah ajakan untuk menyelami kedalaman hati dan menemukan jati diri sejati. Ia adalah panggilan untuk kembali pada nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Nilai-nilai yang menuntun kita menuju kehidupan yang bermakna dan berlimpah rezeki. Bayangkan, hidup yang dipenuhi dengan kata-kata yang baik, santun, dan menyejukkan, laksana taman yang indah dipenuhi bunga-bunga yang bermekaran. Anda akan dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai dan menghormati Anda. Pintu-pintu rezeki akan terbuka lebar dan kebahagiaan akan menyelimuti hari-hari Anda. Hidup yang memberi manfaat bagi sesama, laksana mata air yang jernih, mengalirkan kebaikan ke segala penjuru. Anda akan merasakan kepuasan yang hakiki, ketenangan batin yang mendalam, dan keberkahan yang melimpah. Ketekunan dan kerja keras diiringi dengan kerendahan hati akan membawa Anda menuju puncak kesuksesan, seperti elang yang terbang tinggi menembus awan. Anda akan mencapai cita-cita Anda dan menginspirasi banyak orang. Hidup selaras dengan alam, menjaga kelestariannya adalah investasi terbaik untuk masa depan. Anda akan mewariskan bumi yang indah dan lestari kepada generasi penerus, sebuah warisan yang tak ternilai harganya. Jauhilah kesombongan, karena ia adalah penghalang rezeki dan sumber kehancuran. Rendah hati dan bersyukurlah atas segala nikmat yang telah Anda terima. Maka rezeki akan mengalir deras ke dalam hidup Anda. Ingat, Jir Basuki Mawabeo. Untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan diperlukan pengorbanan. Berusahalah dengan sungguh-sungguh, berdoalah dengan khusyuk, dan berbuat baiklah kepada sesama. Maka rezeki akan datang dengan sendirinya, melimpah ruah dan memberkahi hidup Anda. Intinya, jadikan 5 mutiara kehidupan dari Primbon Jawa ini sebagai pedoman hidup Anda. Urip, iku, urup, hiduplah dengan memberi manfaat. Tuliskan di kolom komentar apa komen Anda untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.